Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Puspita Syagian. Saya jurusan KPI ataupun Komunikasi Penyiaran Islam, saya Fakultas Epdik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Rasulullah. Tentang dakwah Rasulullah, ketika Rasulullah mulai melakukan kegiatan dakwah, terutama saat dakwah secara terang-terangan, orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Lalu kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara. Di antaranya yaitu penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, dan lain-lain dengan sebutan penghinaan. Suatu saat Rasulullah pernah dilempari dengan kotoran domba. Rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran untuk mencelakakan beliau. Pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumah Rasulullah, juga tindakan-tindakan lain yang sangat menyakitkan. Dan penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah, misalnya penghinaan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada Bilal oleh majikannya. Ia dijamur di tengah terik matahari sambil dilempari batu. Tidak puas, majikannya pun mencabutnya dan menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibelinya dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Bujukan harta, kedudukan dan wanita. Langkah ini dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutuskan Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah SAW dengan harta dan janji berapapun Nabi meminta maka akan diberikan. Bahkan mereka membujuknya untuk menjadikan Nabi sebagai raja dan diiming-imingi wanita-wanita yang cantik di seluruh Arab asalkan Rasulullah menghentikan kegiatannya menyebarkan agama Islam. Namun semuanya ditolak oleh Rasulullah. Membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan Latta dan Uzza dalam beberapa hari, untuk kemudian mereka bersendi sembah Allah. Namun usaha ini ditolak Nabi. Membujuk dan memrovokasikan Abu Thalib, tindakan langsung terhadap Nabi selalu menghadapi kegagalan. Maka kafir Quraisy mulai berlari untuk mempengaruhi dan membujuk paman agar memintakan Nabi berhenti berdakwah. Mereka mempromosikan dengan memberi ganti Rasulullah dengan seorang pemuda yang gagah, dengan syarat Abu Thalib tidak menghalangi mereka membunuh Nabi. Namun usaha mereka ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Provokasi lainnya adalah memujuk Abu Thalib dengan pernyataan bahwa Nabi telah membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran para pendahulu dan nenek moyang bangsa Arab. Taktik ini juga gagal. Mempromosikan masyarakat Mekah. Upaya ini yang dilakukan kafir Quraisy untuk mendatangi dakwah Nabi adalah dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran karena disebut oleh mereka sebagai jampi-jampi yang membuat mereka bertenung. Selain itu, mereka juga mengancam untuk tidak bersegan-segan membuat mereka sengsara atau bahkan dibunuh jika mengikuti ajaran Nabi. Yang kedua yaitu tantangan dakwah era digital. Tantangan dakwah beraneka ragam bentuknya. Selama ini kita hanya mengenal dalam bentuk klasik, penolakan, cibiran, cacian, bahkan teror. Kini ada tantangan baru dalam dakwah. Berdakwah di era sekarang ini bukanlah hal yang mudah, namun tidak juga sulit. Seorang dai dituntut untuk peka terhadap lingkungan dan inovatif terhadap cara ia menghadapi zaman yang cepat sekali berubah. Karena ada hakikatnya, dakwah itu berarti mengajak, sehingga ia harus mengerti kondisi seorang yang diajak. Dakwah saat ini juga membutuhkan materi dan simpel, efektif, tidak bertele-tele, sederhana, dan tidak terkesan menggurui. Sekali dai bisa memprovokasi dengan menambahkan humor agar ceramahnya tidak menarik dan tidak membosankan. Bukan hanya ceramah yang bersifat verbal, namun dibutuhkan inovasi bagi seorang dai untuk menyikapi perubahan perilaku di masyarakat ini.
Jangan sampai sesuatu saat disampaikan oleh dai malah menimbulkan masalah penantik dari timbulnya kebencian, perpecahan, dan merupakan sebagian gambaran problematika tantangan dakwah saat ini, khususnya di era teknologi, komunikasi, maupun tidak harus yang dihadapi merupakan tanggung jawab untuk Islam ke depan. Yang ketiga yaitu tantangan dakwah Islam menurut tafsir Al-Quran. Tantangan dakwah Islam menurut tafsir Al-Quran, Quran Surah Al-Furqan ayat 64, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yabtinu li rabbihim sujada wa qiyama, yang artinya, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Kemudian Allah menjelaskan pula sikap dan sifat mereka ketika berhubungan dengan Tuhan pencipta alam dan malam hari. Apabila malam telah sunyi sepi, manusia lelap dibuai oleh tidur nyenyak mereka, mengerjakan sholat tahajud dan berdiri menghadap Tuhan yang Maha Esa. Mereka tinggal kesenangan dan kenyamanan tidur mereka, resapnya dan sepengaruh jiwa dan raga, bagaimana nikmat dan terangnya bermunajat dengan Tuhan. Mereka mengerjakan sholat malam, sholat tahajud seperti yang dilakukan Rasulullah, karena dengan sholat di malam hari itu jiwa mereka menjadi suci dan bersih. Iman mereka bertambah, keyakinan menjadi mantap bahwa tiada Tuhan selain Dia. Rahmat dan kasih sayangnya maha luas meliputi semua makhluknya. Di sanalah mereka memohon dan berdoa dengan penuh khusyuk dan tawadhu agar diampuni dosa, dan dikasihlah mereka dilimpahkan rahmat dan keriduannya. Setelah melakukan sholat malam itu, barulah mereka tidur dengan perasaan bahagia, penuh tawakal dan takwa. Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang melakukan sholat 2 rakaat atau lebih sesudah sholat isya, berarti dia telah sholat sepanjang malam. Dalam ayat lain Allah menjelaskan pula sifat-sifat orang yang mukmin dan mengerjakan sholat malam ini. Adapun Quran Surah Al-Fussilat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina kafaru la tama'u liza qur'ani wa laqu fihi la'allakum taqlibun, yang artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan berbuatlah mengaduk terhadap agar kamu dapat mengalahkan mereka orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Berkata kepada kaum mereka, janganlah sekali kamu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad, janganlah kamu memperhatikan dan menentukan isinya. Hendaklah kamu berusaha mengganggu pendengar orang-orang yang mendengarkan seperti dengan nyanyian, bersorak-sorai, dengan sikap yang kamu demikian. Mudah-mudahan orang-orang yang mendengarkan tidak mengetahui dengan jelas bacaan Al-Quran yang didengarkannya itu. Dahulu waktu Rasulullah masih di Mekkah sebelum hijrah ke Madinah, apabila beliau membaca ayat-ayat Al-Quran, beliau mengeraskan suaranya agar didengar orang-orang banyak. Apabila pemuda-pemuda musyrik Mekkah mendengarkan beliau membaca Al-Quran, mereka mengusir orang-orang yang membaca Al-Quran. Nabi SAW itu dengan mengatakan, ganggulah suara Muhammad itu dengan menangis, bersiul, menyanyi, atau dengan bertepuk tangan. Ibnu Abbas berkata bahwa Abu Jahal berkata kepada kaumnya, apabila Muhammad membaca ayat-ayat Al-Quran, berteriaklah dengan keras di mukanya, sehingga tidak terdengar apa yang diucapkannya. Padahal Allah memerintahkan untuk mendengarkan jika Al-Quran dibacakan firman-Nya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka didengarlah dan diamlah agar kaum mendapatkan rahmat. Adapun surah Quran Ali Imran ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'una minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku wa zakkasira wa in tabiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur, yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengarkan dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutu Allah gangguan yang banyak dan menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termaksud urusan yang patut diutamakan.
Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya akan mendapatkan ujian sebagaimana mereka telah diuji dengan kesulitan di perang Uhud. Mereka akan diuji lagi mengenai harta dan dirinya. Sesungguhnya kamu akan diuji mengenai hartamu dan dirimu. Kamu akan berkorban dengan hartamu menghadapi musuhmu untuk mengunjungi tinggi derajat umatmu. Kamu akan meningkatkan perjuangan dan mengakibatkan hilangnya keluarga teman-teman seperjuangan yang dicintai untuk membela yang hak. Kamu akan mendengarkan dari mereka hal-hal yang menyakitkan hati, mengganggu ketenangan jiwa, seperti fitnah jinah yang dilancarkan oleh mereka terhadap Siti Aisyah. Ia tertinggal dari rombongan Nabi SAW ketika kembali ke satu peperangan di suatu tempat karena mencari kalungnya yang hilang. Kemudian datang Sahwa bin Mu'allab menjemputnya. Orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina dengan Sahwa, satu fitnah yang sangat memalukan yang menimpa masyarakat Madinah pada waktu itu. Peristiwa dikenal dengan hadisul ifki atau kabar bohong. Adapun surah Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu atau Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Dalam penafsiran surah Al-Baqarah ayat 120 ini, Imam At-Tabari menyatakan bahwa Nabi Muhammad diminta fokus terhadap keridhaan Allah dan tidak dibuat pusing dengan ketidakrelah Yahudi dan Nasrani. Kerelaan keduanya tidak mungkin diraih secara bersamaan karena antara mereka sendiri tidak saling cocok. Keberpihakan pada salah satu akan muncullah resintesi dari orang lain. Cukuplah Nabi berdakwah kepada mereka tentang kasih sayang dan menjadi jalan-jalan Islam. Hal ini senada dengan Quraisy Shihab yang dalam tafsirnya menyatakan, janganlah kamu menyusahkan dirimu demi memuaskan para pembangkang dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi rela. Sesungguhnya mereka tidak akan merelakanmu sehingga kamu menjadi pengikut mereka. Katakanlah kepada mereka, tidak ada yang lebih benar daripada petunjuk yang diturunkan Allah dalam Islam. Dari pendapat para mufasir dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut membicarakan khusus kepada Nabi dan dalam konteks yang khusus, yaitu pemindahan kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dengan demikian tidak ada alasan untuk terus menaruh kecurigaan secara general terhadap mereka yang berbeda agama, harmonis dengan komunikasi non-muslim baik di Mekah maupun Madinah, bahkan keliling orang-orang yang terdekat yang beragam latar belakang suku dan agamanya. Jadi cukup sekian atas penjelasan saya tentang tanda Rasulullah. Kurang dan jalannya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bernama Diana Puspita Syagian, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.